Kita ngomongin kasus yang dark dari negara tetangga sebelah. What? Jadi nggak jauh-jauh. Ini di Malaysia. Yes, saya ingin pecinya Pak Soekarno. Hah? Pak Soekarno? Mbak Fandi ngelucu nih. Presiden Soekarno gitu. Ngapa beda negeri? Bukannya hilang kemiskinan, malah hilang kepala dong. Ya ampun. Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal. Ya gue tahu gue udah berapa minggu nggak upload Paranormal, seminggu atau seminggu lebih ya. Lately ini banyak banget yang lagi viral, yang juga berkelibatan dengan negara kita, negeri kita Indonesia. Jadi gue pentingin yang itu dulu, because somebody wanna mess with our country. So in today's video gue pengen ngomongin penyanyi. Kok penyanyi sih Mar? Ini kan paranormal, mana ada horor-horornya. Hold on. Tapi lu tahu nggak penyanyi ini itu penyihir? Dukun ngap. Mohon maaf. I mean like they kind of the same. It's just a different circle, you know what I'm saying? Lah terus ngapa kita ngomongin dukun Mar? Tapi lu tahu nggak sih nih, dukun adalah pembunuh. Yes. Mona Fandey. Nah, daripada intronya kelamaan, I will be appreciated kalau lu itu klik the like and subscribe dulu sebelum anything happen like the usual. Let's do background check first, okay? Mona Fandey adalah penyanyi dari Malaysia yang memutuskan untuk merubah karirnya menjadi seorang penyihir seorang dukun atau seorang cenayang. Dikarenakan karir musiknya itu nggak stabil. Ya lu tahu kan kalau misalnya ada penyanyi baru, breakout artist gitu, yang lebih muda walaupun suaranya juga pas-pasan, you know the studio itu bisa macem-macemin jadi suaranya lebih ngehits gitu kan. Nah, bagi yang tua-tua kayak Mona Fandey gini, jatuhnya nanti dimasukin tuh bang ke kompilasi campur sari MP3. Lu tahu kan yang kayak di tukang-tukang DVD? Nama asli Mona Fandey ini adalah Masnah Ismail. Oh, Masnah Ismail. Ismail tuh nama cewek ya? Gue baru tahu loh. Dia itu, gue sembari baca skrip takutnya salah info. Lahir pada 1 Januari 1956. Capricorn dong, sama kayak gue 6 Januari. Masuk akal juga kenapa dia begini. Capricorn itu ambisius tapi Gue bukan psikopat, gue bukan. Cuma, you know, Capricorn itu, you know, let's just go back to the topic. You know, dikarenakan Mona Fandey itu adalah seorang Capricorn, kita itu mesti melakukan apapun untuk mendapatkan tujuan dan mimpi kita. Kok kita? Anyway, si Mona ini menemukan a businessman yang namanya adalah Muhammad Nur Afandi. Nah, Muhammad Nur Afandi ini itu udah businessman. Ya, ini gue kasih tanda kutip ya. Businessman beneran atau kagak? We don't know. Muhammad Nur Afandi itu adalah Mona Fandey biggest fan. Yaitu penggemar beratnya Mona Fandey. Okay, sir, okay, I see you. Dikarenakan karir musiknya Mona Fandey itu, you know, slowly itu jadi menurun. Akhirnya Mona Fandey itu tergeser. Maksud gue ya udah nggak laku lagi. Jadinya dikarenakan dia nggak laku dan dia masih berambisi untuk menjadi sukses, Mona Fandey pindah profesi menjadi seorang dukun. Karir baru Mona Fandey. Jadi setelah dia meninggalkan musik industri, akhirnya Mona Fandey itu belajar mengenai ilmu hitam. What I'm talking about like ilmu-ilmu dukun gitu ya, ilmu-ilmu cenayang sampai keluar Malaysia. Lu bayangin lu sampai seniat itu. Setelah Mona Fandey memperdalam ini this black magic, you know what I'm saying, dia udah sampai pergi ke Hogwarts tuh ya kan. Nah, pulanglah dia ke Malaysia, bukalah tempat praktek, kayak praktek bidan gitu. Tapi ini bukan buat bidan, ini buat jampe and like jimat dong anjir.
But you know what happened? Ketika dia pindah profesi dan memperdalamkan ini itu sampai ke Hogwarts dan dia pulang balik ke Malaysia, dia malah laku dan jadi terkenal dong. Lu mau tahu nggak sih? Banyak orang-orang kaya, artis, terus kayak peran politikus itu datang dong ke Mona Fandey untuk Tetapi ada satu act yang sangat gelap. Let's just go into it. Apa sih yang dia lakukan itu? Pada tahun 1993, seorang figur politikus yang cukup terkenal pada masanya itulah dengan nama Datuk Maslan Idris. Yes, dia itu figur politikus like I said karena dia itu adalah merupakan seorang mantan ahli Dewan Undangan Negeri Pahang. I don't know what that is, but I wrote it here dari Wikipedia. Maslan itu minta Mona Fandey untuk memperapik karirnya. So what I'm talking about, dia itu ingin posisi yang lebih tinggi dalam dunia politik di Malaysia. Jujur gue nggak tahu dia itu pengen jadi gubernur kah, atau jadi menteri kah, atau jadi presiden. Pokoknya intinya dia pengen lebih tinggi posisinya dari jabatan yang dia punyain pas lagi masa itu, pas lagi pada tahun itu. Mbak Mona, kayaknya nih aku pengen jadi gubernur atau menteri. Iya, saya akan menaikkan posisi Anda. Akan tetapi, bayarannya itu tidak hanya uang saja. Jauh lebih komplikasi dari itu. Selain uang, saya membutuhkan suatu barang yang dimiliki seorang figur politik juga sih. Mbak Fandey ini pengen barang apa ya kalau boleh tahu? Saya ingin pecinya Pak Soekarno. Hah? Pak Soekarno? Mbak Fandey ngelucu nih, Presiden Soekarno gitu. Lah, ngapa beda negeri? Ngapa jadi beda negara? Kita di Malaysia ngapa sampai minta pecinya itu Presiden Indonesia, ya kan? Lah, sampai segitunya loh. Ya itu reenactment dari gua gitu. Gua nggak tahu conversation aslinya gimana ya kali. Ya udah tuh di DP dulu berapa persen gua nggak tahu sedetail-detailnya. Pokoknya dia ngasih jaminan ke Mona Fandey kalau misalnya gua nih ngasih sebanyak-banyak ini loh. Ya udah tuh Maslan ngasih berapa miliar, ya bukan miliar sih ya. Let's just say di ringgit dulu, ringgit yang cukup banyak di mana si Mona Fandey itu bisa beli penthouse yang kayak di drakor Penthouse. Jodante pun takut sama Mona Fandey uangnya sebanyak itu gitu loh. Jodante. Ketika uang sudah dia kasih dan diterima oleh Mona Fandey, dimulailah ritual yang tidak terlupakan. Pada suatu hari di Malaysia, di tempat prakteknya Mona Fandey, Pak Maslan yang sudah siap untuk melakukan ritual. Nah, tetapi pas lagi ritual ini, nggak cuma si Mona Fandey sama Pak Maslan doang, ada satu orang lagi asistennya Mona Fandey yang namanya Juraimi. Mereka bertiga tuh di tempat ritual. Si Mona Fandey nyuruh nih si Pak Maslan, sudah siap? Ayo Mbak, segera dilakukan. Loh kok Jawa? Ini kan Malaysia. Udah tuh, Maslan tuh lagi tiduran tuh kan. Nah di tempat itu tuh dia lagi rebahan gini. Si Mona Fandey-nya nih udah komat kami di kupingnya si Pak Maslan. Juraimi ada tuh di situ lagi santai-santai baik, nggak tahu lagi ngerokok atau lagi galer. Si Mona Fandey itu ngekomat komen, semoga jadi gubernur, semoga jadi menteri, semoga ada triliunan, semoga Anda dapat rumah kayak penthouse kayak di drakor itu. Si Juraimi, ya kan, lagi ngerokok, nggak lagi ngerokok sih, pokoknya lagi santai, langsung fatality lehernya si Masdan lah, kan siapa yang lupa namanya, Maslan. Lu bayangin ya, lu jadi Maslan lagi mikir uang, kesuksesan, ekonomi tinggi, posisi bagus, bukannya hilang kemiskinan, malah hilang kepala dong. Ya ampun. Ya mungkin lu udah tahu alasannya kenapa si Mona Fandey dan si Juraimi ini malah ngebunuh si Maslan. Ya dukun gadungan gitu loh, dukun bohongan. Lo kira mereka udah selesai? Badannya si Pak Maslan itu dipotong sampai 18 bagian. 18 bagian dong. Oh my gosh. Udah setelah dipotong 18 bagian, itu semua remaining of his body pokoknya dikubur di belakang rumah gitu aja deh. Nah, tadi kan gue ngomongin ya, si Pak Maslan udah ngasih duit kan ke si Mona Fandey. Lu mau tahu nggak? Kan dia dikasih miliaran tuh ya, bejibun lah uangnya. Si Juraimi yang motong palanya bener, yang bener-bener ngebunuh si Pak Maslan, lu mau tahu nggak dikasihnya berapa? 0,5%. Ya gue nggak tahu exact persennya berapa, tapi sedikit itu. Juraimi cuma dapat 600.000 tuh sejuta. Buset, medit bener Mona Fandey ya. Ya ampun. Long story short, keluarganya si Pak Maslan ini
bingung, nih abang belum pulang-pulang ya? Kok hilang? Akhirnya pihak kepolisian itu aware gitu loh kalau misalnya ada informasi missing person, ada orang yang hilang, dan orang ini juga bukan orang biasa, adalah figur politik, yaitu si Pak Masdan tadi. Nah, Juraimi ketangkep dong. Ya, udah dapat 600.000 doang, ketangkep pula ya kan. Tapi lu tahu nggak ketangkepnya kenapa? Bukan gara-gara kasus pembunuhannya si Pak Masdan Mona Fandey itu. You know what I'm saying? Jadi alasannya Juraimi ditangkep ya kan gara-gara ketahuan doi pakai narkops. You know what I'm saying? Lagi kena narkops, lagi I don't know if he got the bandar narkops atau lagi memakai narkops. Pokoknya dia ketangkep gara-gara narkops. Dia ditangkap tuh, doi itu juga lagi kobam, lagi mabok, kebanyakan ngamer atau ngaislen, I don't know, but he was gone. He was like, dia refleks lah, gue nih ketangkep, aduh mohon maaf nih, gue emang gue sih yang ngebunuh Pak Masdan. Udah gitu. Mona Fandey tuh yang dulu penyanyi yang jadi dukun, sekarang kita baru tuh ngebrap Pak Masdan. Itu adalah cepu unintentional. Ditangkap dah tuh Mona Fandey beserta suaminya, diambil. Ya udah deh, ketangkep nih tiga-tiganya nih, Juraimi, Mona Fandey, sama suaminya. Pada tahun 1995 mereka nih bertiga disidang, dan hasil sidangnya itu ya udah jelas deh, all guilty. Mereka itu bersalah dan dikasih hukuman mati. That's what your ass get. Nah tapi nih gue mau cerita. Gue sih dapet sumber ini tuh dari TikTok. Listen nih, gue bacain aja ya. Jadi tuh sebelumnya Mona Fandey itu tuh dia dipenjarain di penjara Pudu. Nah dalam penjara itu konon tuh ada lukisan yang terkenal. Lukisannya tuh kayak di dalam sel gitu loh, tapi ini lukisan dibuat oleh orang lain, bukan sama Mona Fandey lah. Terus ada hubungannya apa sama Mona Fandey? Konon semenjak ada Mona Fandey dalam penjara itu, tiba-tiba penjara itu haunted, jadi kayak berhantu gitu loh, jadi banyak hal-hal mistis. Dan lo mau tau gak sih, lukisan yang tadi gue bilang itu, lukisannya tuh sering nangis gitu woy. Ih, gue gak ada lukisan kan belakang gue. Jadi lukisannya tuh sering kayak bercahaya dan ngeluarin air mata dong. Sumpah ngeri banget, sumpah. Pada hari Jumat, tanggal 2 bulan November tahun 2001, mulai deh tuh Mona Fandey dieksekusi. But you know what? Yang bikin ngerinya itu, walaupun dia udah disidang, dia dikasih tahu dia bakal dikasih hukuman mati, dia di penjara, dia tuh tetap senyum aja gitu. Like nothing happen, malah seneng gitu. Yeay, gue tenar. Akhirnya gue jadi terkenal di Malaysia. Balik lagi ke 2 November 2001. The scary part is, let me get closer to you. Jadi kan Mona Fandey itu dikasih hukuman matinya by gantung diri. Nah, lo mau tau gak sih? Gantung diri yang pertama Mona Fandey nggak mati weh, bener-bener nggak mati, masih hidup. Ya udah bikin attempt lagi, gantung diri yang kedua, leher udah kecekrek, belum mati weh. Sumpah gue merinding sih. Like at this point gue mulai percaya emang dia tuh emang bener ada black magic ya gitu. Dilanjutin deh, gantung diri yang ketiga, baru mokat. 3 kali ini ada ada tukang roti ya. Gue lagi mau cerita serem-serem. 3 kali attempt gue baru koit, udah kayak video game aja. This is scary y'all. Well, I guess this is it guys. You know what? I know this paranormal video a little bit short, nggak nyampe 30 menitan, but you know, I enjoy this one. Well, thank you so much guys for watching this video, and thank you so much to all my Malaysian homies. Yes, thank you. I will see you next week, and I love you guys. Sumpah woi, gue mau cerita dikit deh. Ini kayak emang sugesti doang. Kan tadi awal-awal gue bilang nih, gue pakai laptop gue nih buat nyinarin video gue. Jadinya gue pakai gambarnya Toge Inumaki, yaitu sama anime karakter gitu. Akhirnya gue nyinarinnya itu tuh buka Google, kan dia putih semua tuh, yang kayak gini nih, lu lihat deh. Gue milih gambarnya anime gitu, gara-gara tadinya gue tuh gambarnya si Mona Fandey. Demi apapun ya, berasa banget woi gue ngomong di sini. Tapi seakan-akan tuh Mona Fandey. Jadi gambarnya Mona Fandey, ntar gue kasih lihat deh maksudnya gambar gue yang mana, gambar Mona Fandey yang di mana, karena gue nggak mau nunjukin sekarang dan gue nggak mau ngebuka gambarnya dia sekarang. Itu tuh berasanya dia kayak begini, woi. Sumpah gue merinding sendiri, sumpah gue merinding.
Itu cuma sugesti gue doang gitu loh. Gue ngerti gitu, bukannya dia bener nengok, gambarnya bener nengok. Cuma kayak, lu kebayang gak sih jadi gue, astaga, kayak nengok gitu berasanya. Ih, gue merinding dah. Yaudah deh,